Silgas masuk tim terbaik pekan ke-10 di Liga Belanda jelang bergabung bersama timnas. Kevin Dix diincar klub asal Jerman jelang menjadi WNI. Ramai soal Erick Thohir puji 3 pelatih timnas di kelompok umur setelah sukses membawa timnas ke Piala Asia. Benarkah Sadil Ramdhani comeback setelah terus tampil memukau jelang Piala ASEAN? Begini respon tidak terduga AFC setelah tahu timnas lolos ke Piala Asia U17 2025. Sain Patinama akhirnya menjadi starter dan bermain penuh di klubnya Kasaepen. Informasi selengkapnya sebagai berikut. Sadil Ramdhani kini terus unjuk gigi di Liga Malaysia. Hal itu pun malah disebut untuk mencuri hati Coach Sintayong menjelang panggilan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ya, Sadil Ramdhani bisa saja kembali memasuki pikiran Coach Sintayong jika terus menampilkan performa gacor di level klub, di mana winger 25 tahun itu sudah lama tidak dipanggil tim merah putih. Terakhir kali ia dipanggil tepat pada persiapan Piala Asia 2023. Namun itu pun ia hanya dipanggil untuk pemusatan latihan tanpa terpilih masuk ke dalam skuad final ke Qatar. Sejak saat itu, entah kenapa Coach Sintayong tidak pernah memanggil pemain berkaki kiri tajam itu. Salah satu penyebab yang bisa diduga adalah terhentinya kompetisi Malaysia karena pergantian sistem kalender, di mana Liga Malaysia 2023 yang lalu berhenti pada Desember kemudian berlanjut menjadi 2024-2025. Hal itu membuat klub asal Malaysia baru memulai kompetisi pada bulan Mei-nya dari yang biasanya dimulai pada bulan Februari atau Maret. Menganggur selama hampir setengah musim membuat Sadil Ramdhani kehilangan sentuhan di Sabah FC. Kemudian saat musim dimulai, ia tidak pernah mencetak gol dalam 6 laga pertama. Hal itu juga belum termasuk cedera yang membuatnya absen dalam 5 pertandingan. Padahal selama 3 musim sebelumnya, ia bisa mencatatkan angka fenomenal yaitu 15 gol dan 26 assist untuk Sabah FC. Baru pada Jumat 25 Oktober 2024 kemarin, Sadil Ramdhani kembali membuka rekening golnya pada musim ini. Ia mencetak gol pertama saat Sabah menang melawan Penang FC dengan skor 4-0. Gol tersebut tergolong khas Sadil Ramdhani, yaitu tembakan keras melengkung dengan kaki kirinya dari luar kotak penalti, di mana gol itu tepat di saat Coach Sintayong sedang memantau kandidat pemain tim merah putih untuk ajang Piala ASEAN. Jika Sadil terus tajam di level klub, maka Coach Sintayong bisa saja akan tertarik untuk memanggilnya. Sadil masih sangat muda, dia adalah pemain muda yang sangat berbakat. Hanya saja pemain bagus biasanya punya emosi, ujar pelatih Sabah FC. Jadi yang penting bagi saya berpesan kepada Sadil untuk fokus pada karirnya. Karena saya yakin jika dia lebih fokus dan matang, maka akan berdampak pada tim Indonesia. Hal itu seperti halnya tim Sabah ketika Sadil selalu memberikan performa terbaiknya, jelas mantan pelatih timnas Malaysia itu. Calon pemain timnas Indonesia yaitu Kevin Dix kini dikabarkan menjadi target utama klub asal Jerman yaitu Borussia Mönchengladbach yang ingin memperkuat lini belakang. Ya, diketahui Kevin Dix saat ini sedang mengurus proses dirinya untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia, di mana ia telah datang ke Jakarta dan salaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jelang segera menjadi WNI kini tidak membuat karir Kevin Dix akan menurun. Justru pemain 28 tahun itu kini dirumorkan akan pindah ke Liga Jerman. Klub Borussia Mönchengladbach yang dikabarkan akan merayu Copenhagen untuk memboyong Kevin Dix pada bursa transfer musim dingin mendatang. Pemain keturunan Ambon itu ternyata sudah menjadi incaran pada musim panas yang lalu. Namun sayangnya FC Copenhagen tidak melepasnya. Sekali lagi Kevin Dix dihubungkan dengan Borussia. Pemain asal Belanda Indonesia ini bisa tampil baik di back sayap atau back tengah yang menjadi kandidat menarik di musim panas, tulis laporan 90 Min. Klub asal Jerman itu disebut punya keuntungan karena kontrak Kevin Dix akan berakhir pada Juni 2025, sehingga FC Copenhagen harus melepaskannya pada Januari mendatang dengan biaya transfer atau membiarkannya pergi dengan gratis jika sang pemain tidak memperpanjang kontraknya. Perpanjangan kontrak FC Copenhagen untuk Kevin Dix hampir tidak mungkin. Jadi musim dingin akan menjadi kesempatan terakhir untuk menjualnya dengan biaya transfer, tulis media itu. Patut dinantikan apakah Kevin Dix akan melanjutkan karirnya di Liga Jerman atau justru ia bertahan di FC Copenhagen.
Timnas Indonesia kini berhasil memastikan diri untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 setelah laga terakhirnya bermain imbang kontra Australia. Di laga itu, skuad Garuda yang awalnya harus meraih kemenangan untuk lolos mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Australia. Di mana Australia sendiri lebih diunggulkan untuk tampil di ajang ini. Menariknya, di saat sudah memasuki menit ke-70, para pemain Australia terlihat tidak lagi melakukan serangan ke arah pertahanan Timnas Indonesia dan hanya melakukan passing antar pemain di area permainan sendiri. Timnas Indonesia yang masih berhati-hati dengan serangan Australia juga tidak berani keluar memberikan tekanan sehingga ia hanya menunggu di area permainan sendiri. Permainan Australia ini cukup lama berjalan bahkan hingga peluit panjang dibunyikan. Skor sama kuat 0-0 pun menjadi hasil akhir antara Timnas Indonesia kontra Australia. Dengan hasil imbang ini, Australia dipastikan lolos ke Piala Asia U17. Sedangkan Timnas Indonesia juga berhak tampil di putaran final menemani Australia sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Seusai laga, akun resmi AFC ASEAN Cup pun turut menyoroti keberhasilan Australia dan Timnas Indonesia setelah lolos ke Piala Asia U17 2025. Australia memuncaki grup G dan lolos ke putaran final AFC U17 2025. Sementara Indonesia bakal bersaing untuk bergabung dengan mereka, tulis akun AFC tersebut. Setelah memastikan lolos ke Piala Asia U17, nanti Timnas Indonesia akan masuk ke pot 4 dalam drawing bersama Oman, Uni Emirat Arab dan juga Korea Utara. Jelang kembali bergabung bersama Timnas Indonesia, penampilan gacor kini ditunjukkan oleh sang mega bintang tim Merah Putih yaitu Mesilgers bersama klubnya. Bahkan Mesilgers sampai masuk ke tim terbaik pekan ke-10 Liga Belanda musim ini yaitu media Belanda yaitu SPNNL. Hadirnya Mesilgers dalam kesebelasan terbaik di Liga Belanda pekan ini tidak terlepas dari performanya bersama FC20. Pemain keturunan Manado itu berhasil mengantarkan FC20 meraih kemenangan atas Heracles dengan skor akhir 5-0. Dalam pertandingan itu juga, Mesilgers menyumbangkan 1 gol di menit ke-59. 4 gol kemudian dicetak oleh gol bunuh diri dan beberapa rekannya. Mesilgers diketahui tampil apik selama 62 menit dalam pertandingan itu. Selain mencetak gol, ia juga sempat mencatatkan 67% kesuksesan dalam duel udara. Berkat penampilan impresifnya, Mesilgers kini mendapatkan tempat di kesebelasan terbaik pekan ke-10 Liga Belanda musim ini. Tentunya ini menjadi modal bagus untuk menambah kepercayaan diri Mesilgers bersama FC20 dan juga tim Merah Putih. Diharapkan pemain berusia 23 tahun ini bisa terus tampil konsisten di setiap pertandingan. Ditambah lagi di pertengahan bulan mendatang, Mesilgers tentu akan kembali mendapatkan panggilan dari skuad Garuda. Panggilan itu tentu untuk menjalin laga lanjutan putaran ketiga melawan Jepang dan Arab Saudi. Penampilan terbaik Mesilgers tentu diharapkan dalam laga ini nantinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini menyebutkan bahwa keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 tidak terlepas dari jasa Coach Sintayong. Ya, Timnas Indonesia U17 diketahui sukses menyegel tiket ke putaran final Piala Asia U17 setelah menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik. Di mana skuad Garuda menjadi runner-up grup G setelah bermain imbang tanpa gol kontra Australia. Dengan begitu, Timnas Indonesia U17 mengikuti jejak Timnas Senior dan U20 yang juga sudah lebih dulu memastikan akan tampil di ajang tersebut. Dalam hal ini, Erick Thohir bangga dengan Timnas Indonesia di semua kelompok umur mengalami peningkatan level dan kualitas. Menurutnya, kemajuan itu tidak terlepas dari peningkatan kualitas masing-masing pelatih. Erick Thohir juga melihat bahwa kondisi ini juga merupakan hasil transfer ilmu dari Coach Sintayong dan juga Indra Safri kepada Nova Arianto. Faktanya, Nova merupakan asisten dari Coach Sintayong di Timnas Senior dan juga pernah menjadi asisten dari Coach Indra Safri. Ada peningkatan kualitas pelatih kita. Coach Indra dan Nova telah membuktikan hal itu, kata Erick Thohir. Ada transfer knowledge dari STY kepada Coach Nova yang sebelumnya menjadi asistennya. Nova juga pernah menjadi asisten Coach Indra, tutur Erick Thohir. Ya, dari situ terlihat jelas bahwa ada transfer ilmu dari Coach Sintayong kepada Indra Safri hingga Nova Arianto. Transfer ilmu antara pelatih ini memang yang sangat diharapkan oleh PSSI. Hal inilah yang memang saya harapkan, pelatih yang berpengalaman berbagi ilmu dengan pelatih muda, ujar Erick Thohir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.